Oke warganet, sekarang kita sudah bersama dengan Haris Azhar. Dia ini adalah founder Lokataru, pendirinya, dan juga aktivis HAM. Ya namanya sudah malang melintang lah di Indonesia. Nah, warganet sekarang saya sudah bersama. Coba ditip sini tuh orangnya ada di situ. Bang Haris Azhar, foundernya Lokataru, aktivis hak asasi manusia. Ada banyak deh kiprahnya di tanah air dan yang pasti sudah sering muncul wajahnya terus. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Bang Haris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Anggi selalu semua ya, sana ya. TV1 semua. Ya, sehat semua alhamdulillah. Ini kesehatnya karena rajin hiking, naik gunung, ngelilingin Gunung Pancar katanya tiap hari Senin. Iya, udah 2 kali sih. Jadi nyari kesibukan baru. Jadi lagi nyoba hiking, biasa kan jogging. Jogging tetap. Terus di rumah main fitness dikit-dikit. Nah, sekarang lagi nyoba hiking. Dulu waktu SMP sering hiking. Jadi udah lama banget kan, Gitu. Oh, sekarang mau mulai lagi ya. Kenapa milihnya hiking? Hiking kan itu lumayan menuntut fisik yang kuat ya, dan juga stamina, nafas juga, semuanya deh. Iya, sekaligus sama latihan fokus, nggak merhatiin apa yang kita injek. Yang mau kita injek mesti memastikan posisi kita supaya bisa bergerak ke depan lagi. Itu jadi hal-hal yang perintilan kecil-kecil gitu, jadi kita mesti fokuskan. Dan itu senang sih, kayak 3 jam ngeliatin jalanan, asik. Dan kebetulan ada yang fasilitasi, Om Rocky. Ngumpulin sama dia. Barengan Rocky Gerung. Ngumpulin sama dia, terus jalan nanti. Manjat dikit, terus jalan lagi deh terus. Gitu. Biasanya sekali jalan itu berapa rombongan, berapa orang satu rombongannya? Biasa 5 orang, 6 orang. Suka ketemu temen di tempat warung di atas bukit, nanti ngobrol lagi situ, ketawa-ketawa, foto-foto, ngomongin Anggi, ya kan, terus turun lagi. Intinya untuk refresh ya, karena kesibukan hari-hari udah penuh stres gitu, full of stress. Terus makan timus, dikasih buah-buah yang kita nggak pernah ketemu di Jakarta. Refreshment banget lah, penyegaran banget. Bang, ini ngomong-ngomong tadi di awal kan aku udah bilang aktivis HAM ya. Boleh sedikit, mulai aktifnya itu udah berapa lama kalau bisa dibilang berkecimpung di dunia hak asasi manusia ini? Dari tahun 99 kali ya. 99? 99 mulai gabung. Kenapa? Gabung di kontrak. Kenapa? Iya, kenapa milih bergabung? Gak tahu. Dulu waktu kuliah udah nggak tahu kenapa kayak penasaran aja sama dunia HAM, sama tema HAM. Padahal dulu zaman kita kuliah di Fakultas Hukum nggak diajarin soal hak asasi manusia, nggak ada mata kuliahnya, nggak diajarin. Tapi sempat dibahas sedikit-sedikit, tipis-tipis, jadi nanya-nanya, cari-cari tahu sama beberapa 1-2 dosen. Terus pas kemudian juga ya mulai rame kan, 96, 97, terus 98 udah lebih terbuka bicara soal HAM. Tapi waktu awal-awal diskusinya, awal belajarnya tahun-tahun 96, 97, baca dikit-dikit, terus nanya-nanya, terus ketemu sama situasi, mulai berani mampir ke YLBHI, ngambil brosur, ikut-ikut nongkrong kalau ada acara apa gitu. Terus akhirnya gabung sama Kontras, diajakin Munir, jadi bukan lebih tahu lagi, lebih ngejuweng gitu lah. Masalah hak asasi manusia tiap hari di koran, ada banyak kasus. Jadi ya itu terus 10 tahun di Kontras, belajar, ambil S2-nya juga bidang HAM. Jadi nggak cuma ngurusin aja gitu, nggak cuma kerja di bidang HAM, tapi coba ngebaca juga, ketemu sama orang-orang pinter,
belajar ya. Lama-lama sekarang sih bukan, saya udah masuk, saya khawatir saya nih HAM nih udah jadi hobi sekarang, jadi kayak seneng gitu sama tema HAM gitu. Nah, ngomong-ngomong soal HAM tadi dibilang juga ketemu almarhum Munir. Selama aktif di dunia hak asasi manusia, kita tahu juga nih Bang Haris ini orang yang dikenal cukup kritis ya. Kritis dan sangat sering pernah nggak sih bertemu hal-hal yang mungkin akhirnya menjadi ancaman atau nggak takut dimunirkan dalam tanda kutip? Pernah nggak sih ada kayak gitu-gitu berhadapan dengan situasi seperti ancaman-ancaman banyak. Terus mungkin karena perangai fisik kayak begini ya, saya dari kecil udah sering dibully. Yang belakangan saya tahu bahwa pas saya udah kerja di bidang HAM, apa yang saya alami waktu kecil itu sebenarnya bullying lah. Cuman ya zaman dulu kita nggak kenal bullying kan, dikatain macam-macam itu udah sering, didiskriminasi nggak boleh karena fisik juga beberapa kali pernah. Kenapa? Maksudnya diarahkan ke ras tertentu gitu? Ya lagi main, lagi apa itu sering lah. Nah sekarang begitu kerja di bidang HAM, sebetulnya bullyingnya tempat terjadi juga ya, bahkan itu di kalangan LSM juga sebetulnya yang harusnya mereka lebih sensitif, tapi juga mereka praktek itu, tapi ya dibungkus sama bercanda. Saya juga suka bercanda, jadi saya take it easy aja. Kalau yang serius-seriusnya pernah diancam fisik juga pernah, secara hukum juga pernah. Ya saya nikmatin aja lah. Dan sorry saya potong. Ancaman. Itu diancam ancaman yang serius sampai mau ke arah pembunuhan, ngancam pribadi juga, ngancam ke keluarga gitu, ada nggak? Ada. Kalau ke pribadi itu di SMS dulu, zaman di SMS pernah, belum ada WhatsApp dulu. Itu nanganin kasus apa Bang? Kasusnya apa gitu ya? Ya seputar urusan sama tentara sama polisi lah waktu itu. Sensitif ya, berani juga sih. Enggak lah, kita hilaf. Hilaf menyelidiki dua institusi. Nah Bang, kalau ini dari keluarga sempat ada keberatan atau kekhawatiran nggak sih, istri misalnya, anak-anak di rumah atau orang tua, aduh jangan deh Haris, nggak usah deh ikut-ikutan yang ke arah sana, dampaknya udah lihat kan contohnya misalnya seniornya Munir atau yang lain-lain seperti apa, pasti ada dong dari keluarga. Kalau orang tua saya, dia dukung apa yang saya kerjakan, karena memang kebetulan ibu saya itu orangnya ini sangat truth principles banget dia. Jadi artinya kalau memang itu posisinya untuk sebuah kebenaran, tolong itu dijadiin prinsip dan bertanggung jawab ngebelain. Ibu saya orangnya begitu. Dari mulai urusan nyari peniti, dulu kita waktu kecil di rumah, kalau disuruh sama dia ngambil peniti, dia tahu tuh peniti itu ada di sebelah mana. Terus kita disuruh ngambil nggak ketemu, dia pasti marah. Dia bakal nyuruh kita ke tempat itu lagi sama dia, terus dia tunjukin, ini kan ada kan barangnya kan, oh iya. Nah dia prinsipnya kayak gitu. Tapi kalau soal ancaman dan lain-lain, dia juga bilang hati-hati, yang kayak begini-begini banyak orang jahat dan lain-lain. Itu kan orang tua ya, mungkin lebih kuat. Tapi kalau istri gimana? Ketakutan pasti dong ditinggal nanti kalau misalnya dapat suaminya, kenapa-napa. Istri saya kadang-kadang jauh lebih sangar dibandingin saya. Oh istrinya lebih sangar ternyata. Gimana? Sangarnya gimana? Dia lebih. Udah terserah nggak apa-apa. Dia, gitu. Enggak begitu juga. Cuman dia dia orangnya maju tak gentar juga orangnya. Jadi, Tapi dia tuh gini, dia worry mas saya tuh soal makan jangan telat, yang gitu-gitu. Performa, artinya yang soal ya begitu deh, soal kehidupan hari-hari, soal apa ya. Untuk kasus-kasus yang agak menyerempet tadi nggak masalah ya, investigasinya untuk menyinggung siapa nggak masalah.
Dia nggak pernah dudukin saya, lu lagi ngurus apa sekarang, di seberapa bahaya dia nggak pusing. Nggak pernah. Oke. Support lah ya, yang penting ya. Tapi nggak takut juga. Suportif banget. Kita malah lebih sibuk ngomongin besok makan buah apa. Lebih gitu ya. Nah, oke. Ini kan lagi pandemi corona ya. Virus corona masih berlangsung udah berapa bulan nih? Udah mau 6 bulan kali ya berjalan. Dan sekarang udah ditemukan vaksin, katanya sudah ada nih vaksin udah masuk ke Indonesia. Tapi nggak cuma itu permasalahan sekarang. Mungkin di Bang Haris juga sempat terima laporan. Ada nggak sih ketemu? Ini sempat rame kemarin di Twitter juga sempat rame. Orang yang dipaksa untuk dalam tanda kutip keluarganya meninggal di COVID kan, atau ada sempat heboh rumah sakit anggarannya akan langsung bertambah atau dikasih digelontorin langsung kalau misal menangani pasien COVID. Lokataru dan teman-teman aktivis lainnya ada nggak sih temuan-temuan seperti itu? Ada. Kita kebetulan di Lokataru lagi riset soal BPJS dan COVID. BPJS dan COVID. BPJS itu kan jadi verifikator, ditunjuk jadi verifikator. Tadi saya baru juga diskusi di kantor sebelum acara ini, ngobrol sama teman peneliti, kenapa kantor-kantor dinas kesehatan malah nggak jadi tempat memverifikasi, malah BPJS. Kenapa kita juga bahas itu dan saya bertanya, karena 2 bulan lalu misalnya, ada yang datang, ini menarik, dia sakit, 2 minggu kemudian ketahuan COVID, tapi pas keluar disuruh bayar. Katanya isunya adalah gini, katanya BPJS ditanggung, pembiayaan COVID ditanggung negara. Kok maka dia disuruh bayar yang harganya ratusan juta itu. Ada lagi kasus teman sendiri, bahkan ibunya meninggal dipaksa protokol COVID. Ternyata begitu sudah dikubur, sudah selesai dan lain-lain, 2 minggu kemudian muncul hasil lab negatif. Ada lagi yang meninggal juga, sakitnya bukan COVID, disuruh tanda tangan mengakui bahwa ini COVID-19. Ada teman-teman itu ya, indikasinya apa sih? Maksudnya apa memang benar karena anggarannya sangat besar untuk rumah sakit sehingga ada praktik-praktik seperti itu? Ya kan pada akhirnya begini, Anggi. Pada akhirnya semua, saya mohon maaf, tapi saya mau bilang ada pertumbuhan orang yang mencari uang dan menikmati dalam arti mengambil keuntungan dari situasi pandemi ini gitu. Nah, ada yang dagang rapid, ada yang merapitkan 1-2 urusan, misalnya kayak begitu. Orang mau naik pesawat, ya kan, mesti tes rapid. Urgensinya kalau swab test dia bisa cepat, tapi kan mahal. Nah, daya belinya rendah. Jadi disuruh rapid test. Rapid akurasinya cuma 30% dan itu hasilnya berapa jam kemudian gitu. Menariknya ada yang jual rapid test menjelang orang mau naik pesawat. Bisnis nggak hasilnya juga nggak relevan, nggak bisa dipakai saat itu juga ya. Anggi mau naik pesawat ke Lampung cuma 20 menit, ya kan? Kita udah ke Lampung, udah urusan, siangnya balik, tesnya baru keluar. Jadi nggak ada gunanya. Ya, ada gunanya sih. Gunanya buat nambah rezeki sama yang jualan rapid aja. Iya. Berbagi rezeki lah buat orang lain. Iya. Nah, kalau misalnya kayak Korea menerapkan protokol sebagai sebuah kewajiban, tapi immediate resultnya itu ada, dia bisa langsung ukur dan dia ke tracking, mau pergi kayak kita dipasangin benang, mau pergi kemana itu ketarik terus sama benangnya. Nah ini enggak gitu, nggak ada yang juga pemerintah semua ya, gubernur bilang testing, tracing, treatment, tracing, mana produk tracing kita? Sampai hari ini yang diumumin jumlah positif, orang meninggal sama orang sehat, jumlah testing ada.
jumlah tracing nggak ada. Mana itu algoritma tentang bergumul, ada kumpulan di sini, ini penyebabnya di sini dan lain-lain, yang cuma muncul cuma klaster aja. Ini ada Ini klaster artinya kantor. apa? Artinya apa? Penanganannya menurut Anda nggak benar atau gimana? Menurut saya ini nggak terorganisir dengan baik. Ada perlombaan di dalam pemerintahan menangani soal COVID. Ya, perlombaan itu menjadi atom-atom yang saling berbenturan di antara mereka, menyisakan ruang, itu yang diisi sama orang yang nyari keuntungan. Coba datanglah ke kantor BNPB, datanglah ke kantor Kementerian Sosial, rame di situ. Nggak ada social distancing di situ. Ya kalau udah urusan proposal nggak ada social distancing. Ya. Urusan proposal maksudnya ada mau tetap ujung-ujungnya anggaran gitu ya? Iya, itulah kan nggak kurang-kurang. Nggak kurang-kurang sekarang dapat dengar cerita dari temen yang mau masuk ke yang paling agak mengkhawatirkan di Kementerian Sosial, mau karena mereka kehilangan pekerjaan, mau coba cari pekerjaan dengan ngerjain proyek bansos, tapi masuk ke proyek bansos itu pertama itu mainannya kelompok-kelompok orang partai tertentu, kelompok politik tertentu. Yang kedua, kalaupun bisa dia juga harus kasih uang DP tanda kutip kepada orang di dalam. Gitu. Ada semua faktanya atau hanya dengar-dengar segelintir doang? Saya dengar dari orang-orang yang sudah coba masuk ke sana. Dan berhasil? Ada 3 orang. Yang enggak lah, dia pada kurang pelicin. suruh ngasih duit dulu berapa gitu-gitu. Mungkin juga itu orang-orang yang mengatasnamakan. Ada juga kasus, saya bantuin temen, kebetulan jadi klien, dia diperes sama orang satu Pemda, gitu ya, saya nggak usah sebutkan Pemda mana. Dan setelah dia minta tolong saya untuk telusurin, setelah saya telusurin sama anak kantor, kayaknya orang itu ngejual nama orang Pemda. Dia tahu ada proyek A, terus dia jual ke sini, terus orang ini kayak seneng, wah mau dapat duit nih berapa miliar, terus dimintain duit, bingung, dia nanya saya, ini bener nggak ya? Saya bilang nggak bener, kasih duit aja nggak bener, apalagi proyek itu belum tentu bener, apalagi orang itu belum tentu orang yang dari proyek itu. Itu. Tapi ini nanti ya, ini yang rame ini duit bansos ini nanti menjelang pilkada. Bakal tumpang tindih ya. Iya, ini kan duit bansos dipakai buat campaign, buat branding orang yang mau maju, ya kan? Yang mau maju pilkada, pakailah, manfaatin duit bansos ini nih, bagi-bagi. Padahal sih bukan duit dia, duit negara, duit rakyat, duit kita. Nah, nanti dia mungkin selap-selip tuh dokumen karena buru-buru, kejebak sama jadwal manggung, jadwal kampanye dan lain-lain. Dikunci sama lawan, sama musuh. Ya kan, nanti begitu mau muncul, mau pencoblosan, dibuka lah si ini korup nih duit bansos. Dan dana bansos, ya. Dari nah, itu nanti bumi. Permainan begitu-begitu. Iya, nanti isi HP kita dipenuhi oleh info-info tentang si Fulan dan si Fulin yang pakai duit bansos, main sama ini, naikin harga beras, ya kan minyak gorengnya ternyata itu minyak rambut, apa kita nggak ngerti lah. Ya, intinya memang untuk mengelola dana sosial, dana bansosnya ya memang harus ekstra hati-hati ya, dan harus ada yang mengawasi harusnya ya. Kalau secara di atas kertas ada yang mengawasi, tapi prakteknya nggak jalan. Dalam prakteknya yang mengawasi juga bisa dikondisikan kadang-kadang begitu. Wah, separah itu, terlalu ini nggak sih, terlalu skeptis nggak sih? Bang Haris melihatnya begitu, seburuk itu yang mengawasi ikut dikondisikan. Semangat saya bicara itu kan karena rujukan pengalaman ada ya, sama potensi ke depan yang kita harus hati-hati. Oke, Bang Haris, ngomong-ngomong hari ini saya lihat iseng-iseng lihat Twitternya Bang Haris tuh ngomongin si siapa? Drummernya SID Jering. Katanya harusnya ID ngelawannya pakai ilmu, jangan ke bawa pakai rasa. Iya. Benar. Posisi saya begini. Kebebasan berbicara itu penting dalam demokrasi. Dan
situasi pandemi kita hari ini juga harusnya bisa dikelola lewat konsep demokrasi. Dan artinya kita butuh partisipasi untuk semua orang turut serta. Macam-macam, ada yang ngomong, ada yang ambil darah, bentuknya macam-macam. Jering itu influencer, dia orang tokoh ya, yang harusnya posisinya dia bisa memanfaatkan posisinya atau juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik, kira-kira gitu. Saya dalam sejumlah pernyataannya dia, saya nggak sepakat, atau saya belum mau sepakat, atau saya nggak ada waktu untuk sepakat, pelajari dulu. Tapi kalau ada orang yang mendebat dia, lalu berujung dengan menempuh cara yang lain, menurut saya itu kelewatan. Mengekang saya kebebasan berpendapat ya. Benar. Nah, situasi jering itu harusnya kita nikmati sebagai untuk memperbaiki diri. Kalau dia menuduh bahwa ini konspirasi, dan konspirasi itu ternyata ada buktinya, konspirasi itu membuat orang jadi susah, harus rapid test, mau tarik napas rapid test, mau buang napas rapid test, ibu-ibu mau melahirkan harus rapid test, padahal ibu-ibu itu miskin, akhirnya anaknya ada yang meninggal. Mestinya kan kita harus melihat dia sebagai orang yang menyuarakan kelompok rentan. Dan itu menurut saya dalam posisi seperti itu sah. Dan itu memang tugasnya influencer, tugasnya public figure seperti Jering. Bukan public figure justru malah dukung pemerintah untuk segera ratifikasi Omnibus Law yang menyusahkan banyak orang nanti. Nah, pilihan tindakannya Jering, saya sangat appreciate. Gitu. Kita boleh nggak setuju. Nah, ID itu kan organisasi. Dia nggak boleh, atau dia apa ya? Bener yang kalau Jering bilang jangan dibawa pakai perasaan. Ya bener dong, jangan dipakai perasaan. ID organisasi, tunjukkan profesionalisme organisasi dan profesionalisme orang-orang pengurusnya. Dan itu organisasi bisa dibilang pekerja yang menggunakan ilmu. Ngadepin Jering harusnya dijelaskan dengan ilmu medik, public health-nya itu gimana, jelasin sama Jering begitu. Jadi kalau dibilang bahwa ini langsung ya, bukan, apalagi di tengah situasi hukum yang seperti ini, saya orang yang meyakini dokter-dokter itu IQ-nya jauh lebih cerdas dibandingkan saya lah paling enggak. Mereka nggak mau buang energi untuk hal seperti ini, jadi langsung cepat selesai aja lewat hukum biar nggak capek ngejelasin yang lain-lain. Ya kadang-kadang masalah itu nggak diukur pakai waktu, nggak bisa diukur pakai waktu. Nah, gue nggak ada waktu, nggak bisa. Ya masalah itu harus ditempatkan secara proporsional dan dikelola secara profesional. Nah, dari situ nanti jangan-jangan ID sebetulnya bisa menugaskan sejumlah pihak berdialog secara terbuka dengan Jering, yang bisa ditonton oleh orang-orang. Forum itu justru makin bisa mendewasakan, mencerdaskan, ya, memberikan pencerahan, berikan informasi, betul, gitu, saling menguji. Bareng diskusi gitu, sambil minum cendol gitu ya kan, enak ya. Cendol mana cendol? Apa sih itu maksudnya cendol? Diskusi sambil cendol, kasih santan dikit, terus pakai gula aren, top. Kenapa ngomong-ngomong muncul tuh cendol-cendol, kenapa dibawa-bawa? Nggak tahu, saya kan orang yang besar di Jakarta ya. Jadi ya cendol itu sesuatu yang hari-hari ya, cendol sama cincau itu kan kalau kita gede di jalanan ini kan pasti tahu sama dua hal itu. Nah, jadi kadang-kadang enak aja gitu secara verbal tuh ngomong cendol tuh, daripada kita ngomong bego lu, tolol itu, cendol lu. Cendol kan nggak humiliate orang. Iya. Tapi kayaknya secara intonasi tuh kayak ngeblok gitu, asik. Ya udah kalau gitu kita makan cendol di mana nih yang enak di Jakarta? Pasar Baru enak, Kelapa Gading ada yang enak, ya kan. Apalagi yang dipakein nangka dikit-dikit. Cendol apa sih? Cendol Bandung yang terkenal sih mah, yang enak Bandung ya, cendol Bandung.
Tapi Bandung kadang-kadang abang-abangnya suka pelit sama santan. Jadi bahas cendol. Ya udah, nanti kalau Santannya terlalu tipis. santan terlalu ini kurang TV kental One, ya. TV One kalau ngundang tamu tuh, jangan cuman roti aja tuh yang ada Kasih kecil-kecil, cendol. jangan apa. Kasih cendol. Ya udah, utang gimana? Kita akan ngajak Bang Haris ntar minum cendol paling enak di Jakarta. Nah, mesti dicari. Putus. Enggak. Ada. Oke Bang Haris, thank you banget atas waktunya ya. Nanti beneran Oke, Enggi. minum cendol ya ntar ya, yang paling enak di Jakarta. Iya dong, serius. Minum Oke. cendol pas kita turun naik gunung nanti. Kapan-kapan Wah, ikut ajak TV Rocky One. Gerung kalau gitu. Iya, cendol gerung. Oke Bang, thank you ya Bang ya. Makasih ya, sehat. Thank you, Enggi. Thank you. Dadah, salam semua. Bye. Bye. Ya.